Yang bantuan pertama ada telur, yang kedua sudah tidak ada. Kemudian untuk yang ketiga itu sudah banyak perubahan, sudah banyak sekali kemerosotan, terutama mie instannya sudah merek yang berubah, sardennya juga yang mereknya sudah tidak ada di pasaran. Dan apakah sudah itu aja. Apakah juga sudah mendapatkan BST, Ibu, dan apakah sudah merata atau baru berapa persen kira-kira nih teman-teman disabilitas yang dapat? Belum dapat? Belum. Kalau saya sudah dapat melalui RT, tapi melalui mungkin satu ini aja ya. Teman-teman yang lain itu belum mendapatkan. Hak kita juga masih dikorupsi, tega banget ya, tega sekali, begitu. Tega sekali. Persepsi yang kemudian muncul jangan-jangan dikasih itu karena tahu sebetulnya tidak tepat sasaran dan masa ngambil bantuan 300.000 pakai motor atau mobil begitu ya Bu. Itu iya, mungkin persepsi yang mungkin muncul dari itu. Agus Pambagio seorang pengamat kebijakan publik yang bahkan justru memperoleh dokumen yang di dokumennya tertera ada fee untuk bohir, ada fee untuk oknum pejabat korup di Kementerian Sosial yang mengambil jatah rakyat dari bansos itu. Data fiktif, duplikasi data dari penerima bantuan sosial maupun bidang lain yang bisa disalahgunakan merupakan risiko yang harus kita awasi dan kita minimalkan. Oleh karena itu, sinergi yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan, dan seluruh kementerian lembaga beserta aparat penegak hukum termasuk KPK menjadi sangat penting. Saat ini total anggaran Kementerian Sosial ya mengalami satu perubahan berapa kali. Terakhir besaran anggaran kami ada 134,00 triliun ya, 134 triliun. Dan realisasinya sudah lebih dari 97,2% untuk per hari ini, per 6 Desember tahun 2020 atau tertinggi dari kementerian dan lembaga. Sementara untuk jumlah anggaran yang masuk untuk skema program perlindungan sosial yang ada di Kementerian Sosial itu sebesar 128,78 triliun dan realisasinya juga sudah 98%. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan respon kami Kementerian Sosial terhadap kasus hukum yang tengah terjadi di KPK. Menyedihkan, warga Rusun Angke, Tambora, Jakarta Barat, penerima bansos mendapatkan beras yang tidak layak konsumsi. Hingga saat ini, sudah sebanyak 7 warga rusun yang melapor atas adanya temuan beras tidak layak konsumsi. Atas temuan ini, warga penerima beras bansos Kemensos menukarkan beras tersebut dengan stok beras lain yang kondisinya lebih baik. Temuan ini awalnya dilaporkan salah seorang penerima beras bansos yang mendapatkan beras dalam kondisi menggumpal. Saya ini tetangga pada komplain kan, kok itu berasnya hitam gitu, ada yang agak putih gitu. Coba dilihat yang di punya saya gitu. Terus saya buka, semua gumpalan di piring di pinggirannya. Saya coba buka, emang berasnya udah habis. Coba saya buka, ternyata tadinya gumpalnya besar. Saya giniin, jadi berupa kecil-kecil langsung gitu. Aktivis media sosial Maudi Asmara mempertanyakan hilangnya teriakan buzzer RP yang beberapa waktu lalu melancarkan protes saat Anies Baswedan membagikan beras premium. Dalam tweetnya, warga Rusun Angke lapor terima beras bansos tidak layak konsumsi. Kemarin, buzzer NKRI pada nyinyirin Pak Anies Baswedan tentang beras premium, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri.
Kalau kerja nggak ikhlas ya kayak gini, kalau nggak dikorupsi ya asal ngasih. Yang ikhlas akan memberikan kepuasan bagi yang ngasih dan yang menerima. Lain halnya dengan Pemprov DKI Jakarta yang beberapa waktu lalu mendistribusikan bantuan sosial non-tunai berupa beras premium ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hal ini merupakan bagian dari bantuan sosial masyarakat di Jakarta. Hari ini warga penerima akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg per kepala. Meski dinamakan beras bansos, beras yang disalurkan adalah beras kualitas premium merek Sentra Ramos, Cabunga, dan Ojo Lali. Menjadi tujuan kita dari kerjasama ini adalah satu, pemenuhan kebutuhan pangan di Jakarta bisa terpenuhi dengan baik. Yang kedua, para petani memiliki sistem kerja yang memungkinkan mereka meningkat kesejahteraannya, sehingga petani-petani kita tidak terus menjadi yang paling akhir di dalam menikmati nilai tambah dari kegiatan produksi beras, tetapi mereka bisa mendapatkan manfaat nilai tambah yang makin hari makin besar. Beras-beras itu berkualitas baik dan diproduksi Food Station Cipinang, Jakarta. Anies juga menjelaskan, bantuan itu merupakan bentuk dari kerjasama antar daerah rintisan Pemprov DKI Jakarta melalui Food Station Cipinang Jaya. Di satu sisi, membantu keluarga yang terdampak di ibu kota. Di sisi lain, bekerja sama langsung dengan Gapoktan di berbagai daerah dan membantu menggerakkan perekonomian petani daerah. Ini merupakan bagian dari bantuan sosial masyarakat di Jakarta dengan total penerima sebanyak 1 juta keluarga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian memposting kegiatannya saat meninjau persiapan pendistribusian beras bansos itu di Pasar Induk Beras Cipinang. Anies membagikan beberapa foto saat berada di dalam gudang dan pelepasan truk pendistribusian beras bansos. Postingan ini langsung mendapatkan beragam tanggapan dari warganet. Salah satunya akun Facebook Muhammad Israel. Ini jawaban Pemprov DKI Jakarta kepada mereka yang telah mengecam kunjungan Bapak Anies Baswedan ke Ngawi, Sumedang, dan sentra-sentra tanaman pangan demi membangun kolaborasi untuk ketahanan pangan DKI Jakarta. Semoga Pemprov DKI Jakarta mampu memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Para pengecam yang terdampak pandemi juga dibantu kan, Pak? Kasihan, saat ini mereka seringkali pura-pura bahagia kehidupannya karena termakan ilusi. Selain itu, ada juga yang berkomentar, Barakallah Pak Anies Baswedan, dari tadi nyari foto Bapak yang sendirian kok nggak ada. Bapak emang top. Bapak selalu menunjukkan bahwa Bapak kerja dalam tim bukan sendirian. Keren, Pak. Pemimpin yang patut dicontoh, yang selalu menghargai kerja keras bawahannya. Memang sebelumnya Anies Baswedan mendapatkan kritikan yang luar biasa dari buzzer-buzzer politik karena kunjungannya keluar daerah DKI Jakarta. Meskipun begitu, sekarang nampak hasilnya.